kualitas rekan-rekan notaris ya di bidang syariah. Karena kita tahu sendiri ya bahwa syariah semakin kesini kan semakin diminati ya. Semuanya kegiatan-kegiatan mulai syariah, perbankan syariah, ada asuransi syariah dan macam-macam tentang syariah. Materinya kita kerjasama dengan ISOP ya, tiga lembaga syariah yang menangani mulai perbankan syariah tadi yang saya sampaikan, asuransi dan sebagainya. Ya, mulai tahun 2009 ya. Kalau melihat angka teman-teman ya tentunya semakin meningkat pengetahuannya, keilmuan tentang syariah, wawasan tentang syariah dan sebagainya. Biaya-biaya operasional. Biaya-biaya operasional itu apa saja Bapak Ibu sekalian? Contoh gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, sewa kantor, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 15 tahun 2000 bahwasanya kita harus menerapkan untuk bagi hasil itu menerapkan net revenue sharing. Ikatan Notaris Indonesia Pengwil Jawa Timur kerja bareng Ihtisat Consulting Indonesia gelar pelatihan, workshop nasional dan sertifikasi kompetensi perbankan syariah level 1. Surabaya. The Royal Indonesia TV sebagai syarat menjadi rekanan Bank Syariah Ikatan Notaris Indonesia ini Pengwil Jawa Timur selenggarakan pelatihan, workshop nasional dan sertifikasi kompetensi perbankan syariah dengan tema aspek legal dan penyusunan kontrak perjanjian bank syariah serta pengikatan jaminan secara syariah. Tanggal 19 September tahun 2024 di Diandra Convention Center Surabaya. Ketua ini Pengwil Jatim Dr. Isi Karimah Syakir, SH, MKN, M. H saat ditemui wartawan Royal TV usai memberikan sambutan mengungkapkan, pelatihan syariah ini untuk meningkatkan kualitas rekan notaris di bidang keilmuan perbankan syariah, ungkap Isi Karimah Syakir. Lebih lanjut Isi berharap, pelatihan ini bisa semakin meningkat pengetahuannya, keilmuannya dan wawasan di bidang syariah. Pungkas Isi, Ihtisat merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan perbankan syariah paling terkemuka, terbesar, dan satu-satunya penyelenggara pelatihan resmi notaris bank syariah di luar pemerintahan yang diakui di Indonesia. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Untuk perjanjian bank konven itu rata-rata semua perjanjian kredit, tetapi di bank syariah itu disesuaikan dengan bentuk objeknya. Apakah itu jual beli, apakah itu sewa menyewa, jasa, atau bagi hasil. Seperti itu Bapak sekilas tentang perjanjian yang ada di bank konven maupun di bank syariah. Kalau bank syariah yang membedakan di sini, katakanlah contoh ketika ada transaksi bermasalah atau ada seorang nasabah ingin melunasi dipercepat, ada perusahaan dipercepat. Nah, nanti jika terjadi perusahaan dipercepat, seorang nasabah itu jika itu di bank konven, maka itu dikenakan penalti. Nah, tetapi jika di bank syariah, itu gimana itu? Jadi ketika terjadi sengketa, jika itu akadnya perjanjian yang ada di bank konven, maka diselesaikan di pengadilan negeri. Tetapi jika itu akadnya di bank syariah, maka diselesaikan di pengadilan agama. Ya, harapan kami kepada rekan-rekan Bapak Ibu Notaris PPAT dan juga para ALB dengan mengikuti kegiatan Diklat Perbankan Syariah, harapannya adik-adik atau rekan-rekan bisa rekanan dengan bank syariah, kemudian juga bisa lebih memahami, bisa mengupdate dan mengupgrade ilmu khususnya tentang perjanjian yang ada di bank syariah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Syariah, Ihtisat, Pengwil Jatim. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah lama bisa ditindak oleh polisi ekonomi. Polisi ekonomi namanya wilayah Hizbah. Wilayah Hizbah itu adalah polisi ekonomi yang menerapkan keadilan di dalam harga-harga. Makanya di daerah tertentu ada namanya pasar-pasar syariah, supaya kiloan, meteran, anti bunga. Tapi itu juga makna akronim dari sebuah organisasi besar yang tempat belajar kita. Kami jujur mengakui
ada 2 orang tim kita yang belajar ke Texas sebelum tahun 92, sebelum lahirnya bermuamalah itu ke Lariba. Dan saya dapat buku pertama tentang bank Islam, bank syariah ini adalah dari Lariba. Cek saja di internet, Lariba, Los Angeles, LA itu Los Angeles. RIBA itu Relevant Investment Bankers Association. Jadi dia dari bankir asosiasi bank syariah di Amerika yang pada mulanya memberikan pembiayaan properti ya kepada 2/3 negara bagian di Amerika. Pak Agustianto Mingka dari Lembaga Pendidikan Pelatihan Perbankan Syariah Nasional Iktisad Consulting yang sudah ribuan kali melaksanakan pelatihan-pelatihan sertifikasi kepada notaris, kepada hakim, dosen dan praktisi perbankan syariah. Ya. Kalau notaris sendiri kan sudah termasuk sudah ke angkatan ke 1200 ini Pak ya? Ya, ini keseluruhannya 1243 yang diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan ini kompetensi notaris bisa lebih meningkat secara signifikan dan standar untuk menjadi rekanan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia sebagaimana kita ketahui mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ya, baru beberapa tahun 100 triliun, tapi sekarang sudah 915 triliun. Dan ini tentu membutuhkan lebih dari 5.000 notaris se-Indonesia ini untuk menjadi rekanan bank syariah untuk menangani perjanjian-perjanjian pembiayaannya bersama peningkatan jaminannya. Nah, karena itu perlu peningkatan kompetensi dan forum belajar terus-menerus yang kita galakkan untuk memberikan pencerahan, memberikan pembekalan dan kompetensi kepada notaris-notaris yang sedang menjadi rekanan bank syariah ataupun yang akan menjadi rekanan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Perbankan syariah dengan perbankan konvensional memiliki perbedaan yang jauh apabila kita lihat dari teori dan praktek-praktek dan dampak-dampaknya. Kalau perbankan konvensional itu kan berbasiskan kepada bunga, ya, tanpa berbasiskan kepada sektor real. Kalau perjanjian-perjanjian syariah ini wajib dan harus berbasiskan kepada sektor real seperti perjanjian jual beli murabahah, jadi ada objek barang jual belinya atau usaha bagi hasil tentu berbasiskan bagi hasil. Kalau di konvensional dia tidak melihat hasil atau tidak, dia beruntung atau tidak, dia tetap menerapkan bunga. Tapi kalau di syariah untuk perjanjian modal kerja itu pasti berbasiskan bagi hasil, bagi untung dan bagi rugi. Nah, di dalam perbankan konvensional denda-denda saja misalnya itu menjadi pendapatan bank. Kalau di syariah kalau nasabah terlambat seandainya pun ada denda, maka denda ini tidak boleh 1 rupiah pun diambil oleh bank syariah, tetapi digunakan untuk kepentingan sosial, anak yatim, orang miskin atau rumah ibadah dan sosial-sosial lainnya. Dan masih banyak lagi ya perbedaan-perbedaan antara bank syariah dengan konvensional, terutama tentang produk-produknya. Kalau di bank syariah boleh bank syariah itu melakukan transaksi sewa menyewa atau sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Di bank konvensional itu tidak bisa. Padahal sewa menyewa ini penting bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang supaya dia tidak tercatat sebagai hutang. Begitu juga produk gadai itu ada di bank syariah tapi tidak ada di bank konvensional. Nah, kekayaan produk-produk dan akad ini mengharuskan para notaris produk-produk dan akad ini mengharuskan para notaris untuk lebih giat ya mengembangkan ilmu dan kompetensinya ya dalam membuat akta-akta. Karena perjanjian-perjanjian di bank syariah ini tidak biasa ditemukan oleh para notaris dalam tugas-tugas kesehariannya. Nah, jadi seperti itu, Bang. Ya, harapan saya kepada seluruh notaris di Indonesia ini supaya bisa memahami dengan baik konsep perbankan syariah dan perbedaannya dengan konvensional, dan wabil khusus lebih utama lagi adalah mampu untuk membuat segala macam bentuk-bentuk perjanjian perbankan syariah yang demikian kompleks dibanding bank konvensional yang sangat sederhana, yaitu perjanjian kredit biasa.
ya, walaupun dia untuk bekerja. Tetapi kalau di syariah variasinya ini cukup banyak ya, ada berdasarkan undang-undang bisa ada lebih 20-an ya akad-akad perjanjian utama yang ada di perbankan syariah, seperti murabahah, perjanjian istisna, salam, musyarakah, kemudian mudharabah, kemudian musyarakah mutanaqisah, ada ijarah mutabit tamlik, ijarah musuh zimmah, ada kafalah, ada wakalah, ada hawalah, ada rahan, ada qad, dan masih banyak lagi turunan-turunan ayat itu, turunan akad itu yang bisa dijadikan sebagai akad-akad perjanjian di perbankan syariah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasabah yang cukup berkembang saat ini. Baik, terima kasih Bro. Bahwa maisir, doror, haram, riba, batil dan maksiat. Oke, next. Lanjut. Saya nggak ada pointer ya, kalau saya pointer enak saya. Maisir, oke, ini maisir dah ya, mungkin Prof sudah menjelaskan tentang maisir, doror. Jadi maisir itu judi, kemudian doror itu kurang jelas, haram itu halal, riba. Oke, lanjut. Ini saya sedikit-sedikit aja. Ini maisir, doror, oke, haram. Jadi kalau haram itu ada haram zatnya dan ada haram selain zatnya. Oke, lanjut. Riba. Jadi ini ada pengertian riba yang harus dipegang betul secara mudah saja. Kenapa itu riba? Apa itu riba? Riba itu adalah tambahan ziyadah. Jadi tambahan yang tidak dibenarkan secara syariah. Karena apa? Ini penting Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau ini tidak kepegang, maka kita akan menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Ini harus dipegang dulu. Jadi tambahan apa yang tidak dibenarkan secara syariah? Itu termasuk riba.